Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Haryani, biasa dipanggil Ibu Dina. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian, siswa-siswi saya mengajar pelajaran seni budaya. Walaupun kita tidak bisa belajar secara tatap muka, secara langsung, tapi saya harap kalian tetap belajar di rumah dengan baik. Tetap perhatikan kesehatan, jaga kesehatannya, selalu memakai masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan benda alam. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian menyaksikan video. Mari saja kita mulai tentang menggambar flora, fauna, dan benda alam. Adapun kompetensi dasar, yang pertama, siswa dapat memahami konsep dan prosedur menggambar flora, fauna, dan benda alam. Selanjutnya, siswa dapat memahami konsep dan prosedur menggambar gubahan flora dan fauna serta geometrik menjadi ragam hias. Selanjutnya, siswa dapat menggambar flora, fauna, dan benda alam. Dan yang terakhir, siswa dapat menggambar gubahan flora dan fauna serta geometrik menjadi ragam hias. Adapun unsur-unsurnya, yang pertama itu titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling sederhana. Yang kedua, garis. Garis itu merupakan gabungan dari titik-titik yang menjadi jalinan sejumlah titik yang memanjang. Nah, garis dapat dibedakan menjadi 4, yaitu garis lurus, lengkung, spiral, dan garis zigzag. Yang ketiga, bidang. Bidang terbangun dari rangkaian sejumlah garis lurus atau lengkung. Bidang memiliki ukuran panjang dan lebar atau 2 dimensi. Bidang juga terbagi 2, yaitu bidang geometris dan bidang non-geometris. Bidang geometris contohnya misalnya segitiga, segi 4, lingkaran, atau bintang. Nah, kalau non-geometris contohnya bentuk tidak teratur atau bentuk yang bebas. Lalu unsur selanjutnya bentuk. Bentuk terbangun dari rangkaian sejumlah bidang geometris atau non-geometris. Nah, bentuk memiliki ruang atau berukuran panjang, lebar, dan tinggi atau disebut 3 dimensi. Contoh bentuk geometris misalnya kubus, balok, silinder, piramida, kerucut, dan lain-lain. Lalu selanjutnya unsur ruang, yaitu unsur ruang. Ruang yaitu unsur seni rupa yang tidak dapat dilihat, namun dapat dihayati setelah kehadiran benda atau unsur garis dan bidang dalam kekosongan. Nah, selanjutnya unsur warna. Warna yaitu kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Jadi kalau tidak ada pantulan cahaya, maka tidak akan ada warna yang terlihat. Nah, warna dikelompokkan menjadi 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Warna primer atau warna pokok artinya warna yang bukan diperoleh dari campuran warna lain. Contoh warnanya yaitu merah, kuning, dan biru. Kedua, warna sekunder, yaitu terjadi akibat percampuran 2 warna primer. Sebagai contoh, merah dicampur kuning menjadi jingga, atau warna merah dicampur biru menjadi ungu. Nah, yang ketiga, warna tersier, yaitu warna yang terbentuk dari percampuran warna primer dan warna sekunder. Jadi contohnya misalnya
warna kuning dicampur hijau menjadi kuning kehijauan, atau hijau dicampur biru menjadi hijau kebiruan. Nah, selanjutnya tekstur. Apa itu tekstur? Tekstur adalah keadaan permukaan suatu benda, baik kasar maupun halus. Nah, yang terakhir, gelap terang. Gambar atau lukisan akan tampak jelas bila ada bagian yang gelap dan bagian yang terang. Jika menampilkan bagian gelap atau terang saja, maka gambar atau lukisan tersebut tidak tampak jelas. Artinya, gambar dan lukisan tersebut tidak dapat dinikmati keindahan bentuknya. Oleh sebab itu, gambar atau lukisan harusnya memuat unsur gelap dan terang. Selanjutnya, apa itu menggambar flora, fauna, dan benda alam? Jadi menggambar flora, fauna, dan benda alam merupakan suatu usaha untuk mengkomunikasikan perasaan dan pikiran seorang secara visual pada orang lain. Kalau gambar flora berarti berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Kalau fauna berkaitan dengan binatang atau hewan-hewan. Dan benda alam merupakan contoh benda-benda yang ada di sekitar kita. Sini ada contoh menggambar flora. Bisa kalian amati. Biasanya langkah yang awal dilakukan yaitu pengamatan. Pengamatan yaitu mengamati bentuk asli dari sebuah benda yang akan kita gambar. Kita harus mengamati secara berulang-ulang agar bentuknya dapat ditangkap dengan baik. Nah, selanjutnya membuat sketsa. Sketsa itu apa? Sketsa itu menggambar dengan goresan yang tipis-tipis agar jika terjadi kesalahan atau tidak ketepatan bentuk dapat diperbaiki dengan mudah. Seperti itu. Dan terakhir, disempurnakan lalu diberi warna. Menggambar fauna. Di sini ada contoh membuat atau menggambar itik. Yang pertama, membuat bentuk oval untuk badan, lalu ditambahkan bentuk kerucut untuk kepala, leher, dan ekor, dan terakhir diberi arsiran atau warna. Menggambar benda alam. Seperti yang sudah diketahui, benda alam yaitu benda yang ada di sekitar kita. Di sini contohnya ada buah-buahan, kendi, cangkir, teko, dan lain sebagainya. Menggambar bentuk dalam seni rupa berarti menggambar dengan cara meniru objek di atas bidang datar melalui media secara tepat dan menggunakan kemiripan rupa. Objek menggambar bentuk. Yang pertama, benda kubistis. Apa itu benda kubistis? Benda kubistis adalah benda yang bentuknya menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya di sini lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggambar bentuk silindris. Arti benda silindris berarti benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder atau elips. Di sini contohnya ada menggambar teko. Contoh lain misalnya botol, gelas, piring, mangkuk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggambar bentuk bebas, yaitu benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya kalau di sini ada gambar fauna, flora, atau benda alam lainnya seperti rumah, pepohonan, gunung, dan lain sebagainya. Nah, media apa saja yang digunakan dalam menggambar bentuk? Yang pertama itu kertas gambar atau karton, kain,
papan atau benda lainnya yang memiliki bidang datar. Selanjutnya, pewarna. Bisa dipakai krayon, pensil warna, cat air, cat minyak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, alatnya seperti pensil, kuas, palet, tempat air, dan sebagainya. Lalu kita lanjut ke prinsip menggambar bentuk. Yang pertama adalah model. Apa itu model? Model merupakan objek yang akan dijadikan sebagai acuan untuk kita menggambar. Jadi kita fokus pada objek yang akan digambar, bukan hanya sekedar ingatan saja. Yang kedua, perspektif. Apa itu perspektif? Salah satu prinsip seni rupa yang memperhitungkan hukum alam dengan mempertimbangkan jauh dekatnya benda dari mata kita. Yang ketiga, proporsi. Artinya keseimbangan. Maksudnya, kesesuaian bentuk ukuran suatu benda antara bagian satu dengan bagian yang lain. Yang keempat, komposisi, yaitu susunan atau tata letak objek gambar dari benda yang satu dengan benda yang lain, sehingga ada satu kesatuan bentuk yang harmonis. Yang kelima, gelap terang, yaitu efek terang dan gelapnya suatu permukaan benda karena pengaruh pencahayaan. Ada beberapa teknik menggambar bentuk yang biasa dilakukan. Seperti yang pertama, teknik linear, yaitu cara menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan. Kedua, teknik blok atau siluet, yaitu cara menggambar dengan menutup objek gambar dengan satu warna saja, sehingga hanya tampak bentuk globalnya. Kalau di sini kita lihat ada gambar kucing dan burung. Yang ketiga, teknik arsir, yaitu cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek sehingga objek tampak seperti 3 dimensi. Keempat, teknik Dussel, yaitu cara menggambar yang penentuan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring. Kelima, teknik pointillis, yaitu cara menggambar dalam menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil atau pena dengan gambar yang dititik-titikkan. Keenam, teknik akuarel atau nama lainnya sapuan basah, yaitu cara menggambar dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis. Yang terakhir, teknik plakat, yaitu cara menggambar dengan cat poster, cat air, cat minyak, cat akrilik dengan sapuan warna yang tebal. Sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang materi menggambar flora, fauna, dan benda alam. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.